demam Labubu di seluruh dunia membuat bisnis Pop Mart International Group melesat dengan cepat. Menurut laporan terbaru, perusahaan tersebut kini bernilai 46,1 miliar dolar Amerika Serikat. Pendirinya Wang Ning kini menjadi orang terkaya ke-10 di China. Sebagian besar tren Labubu didorong oleh para pembeli Gen Z dan milenial yang ingin menghidupkan kembali masa kecil mereka. Tingginya permintaan Labubu membuat stok boneka monster tersebut langka sehingga ada penggemar yang rela mengantre sejak pukul 2 pagi untuk mendapatkan kesempatan mendapatkan mainan koleksi terkenal tersebut. Boneka-boneka monster berbulu tersebut kini tengah viral dan mendunia di internet. Ada pula beberapa barang koleksi langka yang dijual di pelelangan. Laku terjual dengan nilai 2,5 miliar rupiah. Menurut laporan Fortune, Pop Mart kini menguasai pasar dengan kapitalisasi pasar 46,1 miliar dolar Amerika Serikat berkat kesuksesan konsep blind box, boneka Labubu, figurin Crybaby, boneka Molly, dan koleksi desainer lainnya. Ya, ini Dina yang namanya the power of viral gitu ya. Gara-gara semua orang ikut-ikutan jadi Labubu, jadi supaya ngikutin tren. Tapi ini sama aja kayak FOMO ya Dina ya? Iya betul, tapi kalau kamu sendiri Safira suka nggak sih sama boneka Labubu? Sebenarnya biasa aja, tapi Biasa tidak aja, bisa dipungkiri kan? ya. Kalau bentuknya tuh lucu banget Dina. Kalau Dina sendiri gimana? Kalau aku sih sebenarnya sama sih sama Safira biasa aja, dan aku bahkan nggak melihat Labubu itu lucu. Sebenarnya agak serem karena matanya gede banget kan. Iya, benar. Matanya gede banget, kepala gede banget tapi badannya kecil gitu. Jadi memang kalau kita lihat cuman karena viral, jadi boneka yang sebenarnya biasa aja ini jadi luar biasa gitu. Jadinya FOMO, kemudian orang-orang yang tadinya nggak suka boneka gara-gara nggak mau ketinggalan tren jadi ikut-ikutan berburu Labubu. Yang untung siapa? Ya perusahaannya. Tadi kan kapitalisasinya langsung terbang gitu. Tapi dibalik harga yang mahal gitu ya, yang penting masyarakat sebenarnya happy begitu ya. Ini kan happy bisa punya Labubu, happy bisa ikut-ikutan juga, happy juga kalau misalkan sebenarnya bisa jadi numpang viral atau keren-kerenan aja. Tapi jangan salah loh Dina ya dan juga pemirsa, kalau di luar negeri orang-orang ini nih berburu Labubu ngantri di toko sampai jam 2 pagi. Beda dengan Indonesia gimana Dina? Oh saya tahu nih, kalau di Indonesia banyaknya Labubu KW. Betul sekali. Jadi sebenarnya kalau misalkan di luar negeri berburu Labubu yang asli gitu ya, ini produk yang resmi dibuat oleh Pop Mart yang bikin pemiliknya kaya raya. Kalau Indonesia juga ada pinter-pinternya juga gitu ya kalau bikin KW begitu. Mencari ya. potensi begitu ya. Betul sekali. Jadi memang banyak peluang bisnis UMKM nih yang membuat produk tiruannya dan juga ini banyak sekali loh. Ya, nah kalau itu saya setuju ya, memanfaatkan tren di media sosial. Jadi ya itu biar cuan begitu, biar nggak ketinggalan dapat untungnya. Bukannya kampanye buat beli produk tiruan ya, tapi karena kalau kita ikuti sebenarnya tren Labubu ini beli boneka produk aslinya duitnya larinya kemana coba ya? Pasti ke China lagi begitu. Jadi coba kalau kita beli produk UMKM, duitnya kan bisa dibilang larinya atau perginya itu ke pelaku usaha UMKM di dalam negeri kita. Iya betul sekali, tapi benar juga apa yang Dina katakan ya. Tapi mungkin fenomena Labubu ini bisa jadi lebih inspirasi juga buat pengusaha di dalam negeri juga. Ya, ingat nggak kalau kita mundur sedikit ke belakang tren lato-lato. Yang ditarik-tarik gitu ya? Iya, terus ada bunyi cetak-cetak gitu kan. Semua orang itu kan pada ikut main, anak-anak sampai orang tua semua pokoknya main lato-lato, kemudian juga diupdate begitu kan, cukup ramai begitu di rumah, di sekolah, bahkan di tempat kerja. Pokoknya berisik cetak gitu kan. Nah, tapi inilah yang akhirnya mungkin cuma permainan begitu, sederhana tapi akhirnya menghidupkan ekonomi. Betul sekali, dan kita juga jangan kalah dari China dan juga Amerika ya. Jadi ayo nih pemerintah dan juga masyarakat Indonesia, khususnya UMKM, ayo buat viral sendiri dari karya Indonesia gitu. Dan tidak menutup kemungkinan juga bakal laku di pasar global gitu ya. Ya, kalau memang trennya juga cukup menarik, kemudian juga mungkin simple tapi juga bisa dinikmati oleh semua orang begitu ya. Kira-kira nextnya ini trennya apalagi, semoga arahnya ke positif begitu ya. Kita lihat ke informasi selanjutnya. Kelompok band indie rock yang mendadak populer di Spotify, Velvet Sundown, ternyata diciptakan oleh kecerdasan buatan atau AI. Musik, lirik hingga suara para anggota band adalah hasil karya AI. Popularitas Velvet Sundown ditandai oleh jumlah pendengar bulanannya yang telah melampaui jutaan. Kecurigaan atas peran AI sudah muncul di media sosial dan platform internet sejak jumlah pendengar yang menembus ratusan ribu. Apalagi setelah akun media sosial band muncul. Foto yang diunggah di akun media sosial tersebut tampak palsu.
Kemunculan Velvet Sundown menambah kecemasan atas dampak AI terhadap industri kreatif. Penelitian dari Konfederasi Penulis dan Penggubah Lagu Internasional SISAC yang dikutip oleh AFP memperingatkan bahwa pendapatan artis berpotensi menyusut lebih dari 20% dalam 4 tahun ke depan seiring dengan pertumbuhan musik buatan AI. Spotify menolak memberikan komentar kepada AFP soal Velvet Sundown. Wah, ini nih yang gawat ya, Safira dan juga pemirsa. Coba bayangkan musisi yang benar-benar menciptakan lagunya sendiri, mencari inspirasi, bikin liriknya, kemudian notasinya, aransemennya. Itu kan usahanya atau effortnya luar biasa lah. Ini akhirnya digantikan dan kalah sama AI. Gimana, Safira? Benar sekali, emang agak mengkhawatirkan. Tapi kita nggak bisa pungkiri juga ya, Dina ya. Zaman sekarang tuh memang AI sudah masuk ke semua sektor begitu ya, termasuk musik. Jadi memang bisa dikatakan begitu ya, memang AI ini mempermudah kerja sebenarnya, termasuk juga membuat karya musik. Ya, nah kalau konteksnya sebenarnya tadi Safira bilang mempermudah atau membantu sih saya setuju ya. Tapi sebenarnya bisa dikatakan ini seperti pedang bermata dua begitu. Nah kalau di case ini full membuat karya secara utuh begitu. Jadi nggak ada kontribusi manusia sama sekali. Wah ini sebenarnya patut dipertanyakan. Kalau untuk konsumsi pribadi oke lah. Kalau misalnya memang membantu pekerjaan kita oke lah gitu kan. Ini kan untuk publik kemudian dirilis di platform yang bisa diakses oleh semua orang. Bahkan mendatangkan keuntungan dan akhirnya bersaing dengan musisi-musisi yang beneran begitu, yang memang organik begitu. Ini kan nampaknya nggak fair. Betul sekali, tapi memang nggak bisa dipungkiri. Mungkin ini juga bisa jadi turning point begitu ya untuk para musisi agar sebenarnya bisa beradaptasi dengan teknologi. Ya, kalau beradaptasi dengan teknologi itu sendiri pasti ya sudah harus begitu. Tapi kalau harus berkompetisi saya rasa ini nggak boleh terjadi karena ya itu tadi nggak fair dan sebenarnya memang harus diciptakan regulasi-regulasi dan juga tempat yang memang fair untuk para musisi juga tetap bisa berkarya jadi nggak bisa langsung head to head sama produk-produk AI. Betul Dina, tapi kalau menurut saya ya, kemampuan manusia nih di atas teknologi begitu ya. Toh yang membuat teknologi kan sebenarnya manusia gitu. Kemampuan manusia itu tentu saja nggak ada batasnya, asal kita bisa memanfaatkan. Artinya memang musisi ini harus berjuang lebih keras lagi nih untuk membuat karya orisinil yang bisa bersaing di pasaran. Dan memang itu harus dilakukan semua, pada akhirnya memang harus berkompetisi, tapi sekarang masalahnya adalah ujung-ujungnya duit ya. Kalau karya AI ini akhirnya dimonetisasi, kasihan dong sama yang membuat karya orisinil yang memang benar-benar membutuhkan uangnya begitu. Kalau menurut saya sih Spotify harus tegas, karya AI juga harus difilter yaitu tadi supaya bisa membuat ranah yang fair buat para musisi. Baik, berikutnya nih jangan sedih Dina, soal monetisasi sebenarnya YouTube juga sudah mulai concern. Jadi beberapa waktu lalu pemirsa, YouTube ini udah membuat kebijakan baru ya. Jadi konten-konten yang dibuat dengan AI atau mendaur ulang video apalagi menjiplak bakal kena denda atau kena dolar merah begitu ya. Artinya memang bukan dolar kuning lagi. Artinya karya AI ini nggak bisa dimonetasi di YouTube. Ya keren nih kan, baru bisa dikatakan bahwa ini adalah field yang fair. Good job nih buat YouTube, platform lain juga harus ikutan dan mungkin juga bisa mencontoh sama sistem yang diterapkan sama YouTube biar persaingan di industri kreatif bisa jadi lebih fair, bisa jadi lebih adil dan juga sehat. Betul, tentu saja. Dan Dina kita ke informasi selanjutnya, kita lihat. Ya informasi selanjutnya ngomong-ngomong soal ancaman tarif Trump ya yang lagi ramai dibicarakan, ada informasi yang relate banget di mana Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai peran lembaga multilateral seperti WTO, PBB, IMF dan juga Bank Dunia saat ini sangat lemah dan tidak menghormati proses yang ada atau tidak dihormati. Ia menyebutkan situasi global kini menyerupai kondisi pra-perang dunia kedua ketika negara kuat bisa memaksakan kehendak secara sepihak. Hal ini dikatakan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite 4 DPD RI pada hari Rabu 9 Juli lalu. Ya, menurut Sri Mulyani, sejumlah bukti dari lemahnya peran lembaga multilateral itu adalah dengan adanya konflik bersenjata yang terjadi di Eropa dan Timur Tengah, serta adanya ancaman dari tarif impor Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berlaku 1 Agustus, di mana Indonesia dikenakan tarif 32%, lebih tinggi dari Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan, yang hanya dikenakan 25%. Sri Mulyani menyebut tarif ini memperburuk ketidakpastian global yang kini makin kompleks dan juga volatile. IMF dan Bank Dunia juga telah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global untuk tahun 2025 dan 2026 masing-masing di bawah 3%. Sri Mulyani menegaskan bahwa konsep kolaborasi global kini tergantikan oleh kompetisi zero sum, di mana kemakmuran satu negara berarti pengorbanan bagi negara lainnya.
Iya, ini makin terang begitu ya, kenapa memang Bu Sri Mulyani ini bilang lembaga multilateral itu sekarang ompong gitu ya, kayak macan ompong. Padahal dulunya memang lembaga seperti WTI, PBB, sampai IMF itu cukup kuat setelah Perang Dunia. Nah sekarang kalau kita lihat Dina, negara kuat tinggal tunjuk tarif. Negara lain cuma bisa mikir keras, dan tentunya kebagian jadi repotnya juga gitu. Betul sekali, ini agak ironis begitu ya, mulai dari proteksi besar-besaran, justru negara yang dulu paling vokal soal perdagangan bebas, di mana Amerika Serikat bilangnya mau dorong fair trade begitu kan, tapi yang terjadi malah menarik tarif begitu seenaknya. Indonesia sendiri aja karena 32% lebih tinggi daripada Malaysia dan juga Jepang kalau dibandingkan, Safira. Iya, makanya nggak heran sih IMF dan juga Bank Dunia pun sekarang mulai sounding begitu ya soal perlambatan global. Karena memang kalau semua negara balas dengan tarif, ini bukan cuma harga naik, tapi juga investasi juga sebenarnya makin bakal ciut nih. Yes, betul sekali. Dan yang dikatakan, disampaikan oleh Bu Sri Mulyani ini benar banget, kena banget begitu. Kalau dulu satu negara sejahtera, diajaklah negara yang lain untuk ikut naik kelas. Sekarang tuh nampaknya kalau satu naik, yang lain tuh harus siap-siap dikorbankan begitu. Iya benar, tapi kita doakan ya, semoga negosiasi RI di Washington minggu ini bisa minimal lah ya. Ini dorong tarif itu ditinjau ulang lagi. Karena kalau misalkan enggak, ekspor kita juga sebenarnya juga bisa makin menggap-menggap nih Dina. Yes, betul sekali. Sebenarnya ini bergantung pada satu orang ya, yaitu Donald Trump itu sendiri, supaya semoga memang tarif yang diterapkan ini semakin jelas dan juga memberikan dampak positif bagi seluruh negara yang terlibat.